Tak pernah terbayangkan oleh Anuja dan Neha, perjalanan tugas mereka untuk melakukan sensus penduduk di daerah Nagpur, India menjadi momen paling mengerikan dalam hidupnya. Nah, seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai. Seorang perempuan guru SMP yang bernama Anuja Rao ditugaskan kepala sekolah untuk mendata penduduk di daerah Nagpur. Awalnya kepala sekolah memintanya untuk satu tim dengan Pak Joshi yang juga seorang guru. Namun Anuja merasa tidak nyaman karena Neha, guru perempuan lain, terlihat seperti cemburu. Neha pun mengajukan diri untuk menemani Anuja mendata tiap keluarga. Keduanya pun berangkat dengan skuter milik Anuja. Anuja melihat di catatan buku yang ia bawa masih ada satu rumah di distrik Kubala. Mereka mencari keberadaan rumah itu. Anuja sempat ragu dengan jalan setapak di depannya, namun ia lanjutkan kembali. Neha meminta untuk kembali saja, karena menurutnya tidak ada yang mau tinggal di tengah entah barantah. Namun sebagai rasa tanggung jawabnya, Anuja tetap berusaha mencarinya. Dan dari kejauhan terlihat rumah yang mereka tuju. Mereka pun membuka pagar rumah 2 lantai itu. Sampainya di depan pintu, Anuja mengetuk namun tak ada seorang pun yang keluar. Dan kebetulan saat itu turun hujan. Neha pun gantian mengetuk pintu dengan keras. Akhirnya seorang perempuan membuka sedikit daun pintu namun hanya memandangi keduanya seperti ketakutan. Neha pun memaksa untuk masuk karena di luar hujan sangat deras. Wanita itu hanya tersenyum dan masuk ke dalam. Anuja dan Neha pun mengikutinya. Saat Anuja bertanya berapa orang yang tinggal di dalam rumah itu, wanita hamil yang bernama Prerna ini menjelaskan ada dirinya, ibu, ayah, dan Bola. Saat ditanya apakah kandungannya itu anak pertama, sambil ketakutan Prerna menjawab, anak-anak yang keluar menangis sebentar kemudian mati. Tidak lama kemudian keluarlah Lela yang menyindirnya untuk segera pergi. Neha dan Anuja pun pergi dari tempat itu. Dan saat itu datang seorang pria yang tersenyum-senyum menatap Neha. Sampailah keduanya di sekolah dan terlihat Neha ketakutan dengan kakaknya yang protektif terhadapnya. Naru akan mengurungnya di dalam kamar dan menyuruhnya berhenti bekerja jika Neha tidak ditemukan di sekolahnya lagi. Suatu hari seorang petugas listrik sedang melakukan pengecekan. Ia mendengar seorang perempuan kesakitan di dalam rumah seperti sedang melahirkan. Ia pun meminta air minum karena kehabisan. 2 minggu kemudian Anuja yang masih penasaran dengan gelagat para penghuni rumah terpencil itu, ia kembali mengajak Neha untuk mengunjunginya. Walau awalnya Neha enggan, tapi keduanya pun berangkat lagi. Melihat Neha dan Anuja di depan rumah, Bola kegirangan dan menyuruh keduanya masuk ke dalam rumah. Di dalam seorang wanita tua yang mereka temui tempo hari mengacuhkan keduanya. Bola mengatakan ibunya saat itu sedang sakit. Wanita tua yang bernama Lela itu memberi isyarat menyuruhnya pergi. Namun saat itu datanglah Ghanshyam, si pemilik rumah. Lela menjelaskan ada 4 orang yang tinggal di dalam rumah itu selama 25 tahun. Namun suasana mendadak mencekam saat Anuja mempertanyakan bayi yang dikandung Prerna. Neha menduga saat itu sudah dilahirkan. Ghanshyam kemudian pergi begitu saja. Saat Anuja dan Neha hendak meninggalkan rumah itu, hujan kembali mengguyur keduanya. Dan Lela menyuruhnya masuk kembali. Anuja dan Prerna akhirnya diajak makan bersama oleh keluarga ini. Dan terlihat juga Prerna di sana. Hingga menjelang malam hujan di luar belum juga reda. Dan Lela menyarankan keduanya untuk menginap saja. Bola pun menunjukkan kamar untuk keduanya. Di dalam kamar Anuja melihat sebuah gudang berdinding seng dengan sedikit penerangan yang tidak jauh di belakang rumah.
ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Namun mereka tidak punya pilihan karena malam itu masih turun hujan. Di saat itu pula keduanya terkejut seseorang mengetuk pintu yang tidak lain Bola mengantarkan air. Neha pun menelpon keluarganya dan mengatakan ia sedang menginap di rumah Anuja. Bola yang mendengar Neha berbohong tentang keberadaannya, ia kemudian bercerita pada kakaknya dan berencana untuk meruda paksa salah satu di antaranya. Berulang kali ia memohon namun kakaknya tidak memberikannya izin. Hingga akhirnya Bola mengatakan kedua gadis itu adalah pembohong dan selalu menjelekkan keluarga mereka. Akhirnya Lela menginginkan Ghanshyam untuk menuruti permintaan Bola. Jika tidak, Bola akan pergi. Di tengah malam Anuja yang belum bisa tidur melihat Ghanshyam membuka pintu gudang dan Anuja melihat seperti ada mayat di dalamnya. Ia pun membangunkan Neha yang tidur dan mengajaknya untuk kabur dari tempat itu. Namun saat sampai di pintu keluar, Neha bahkan tidak mau karena melihat kondisi mereka di tengah hutan yang gelap. Keduanya pun mengendap-endap untuk memastikan apakah yang Anuja lihat benar-benar mayat. Jika benar maka Neha mau untuk diajak kabur. Dengan senter HP di tangannya, Anuja terkejut melihat sepotong jari dan seorang pria memegangi kakinya. Keduanya histeris berlari kabur menuju ke hutan dan ponsel Anuja tercebur ke kubangan air. Di saat itu pula suara hewan-hewan buas semakin mendekat di tengah hutan membuat keduanya ketakutan. Anuja meminta Neha untuk menggunakan HP-nya sebagai penerangan. Namun ponsel Neha sendiri tertinggal di dalam kamar. Mereka akhirnya memutuskan masuk ke dalam rumah itu lagi. Dan Neha menemukan HP-nya sudah kehabisan daya. Anuja pun berencana kabur saat matahari terbit. Anuja meminta maaf karena ia yang mengajak Neha untuk kembali ke rumah itu lagi. Dan mereka pun berbincang cukup lama. Hingga akhirnya matahari terbit namun keduanya ternyata kesiangan. Terdengar suara Lela yang sedang membaca kitab. Bola yang mengetahui keduanya bergegas hendak pergi mencegahnya dan menyarankan mereka agar menunggu sarapan pagi. Anuja sempat mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Thank you. Saat Neha dan Anuja sudah di atas motornya, Lela rupanya mengetahui keduanya semalam keluar dari rumah itu. Ghanshyam yang semula tidak ingin berbuat jahat kepada gadis-gadis itu segera berlari keluar. Bersama Bola ia kemudian mengejar mereka yang hendak kabur. Akhirnya motor mereka terperosok dan terperangkap oleh Ghanshyam. Kedua gadis ini akhirnya pingsan karena bidikan batu dan tinjuan. Saat tersadar keduanya disekap di dalam ruangan bawah tanah yang gelap. Walau mendengar Neha yang memohon agar dibebaskan, keluarga ini membiarkannya. Bola yang naksir kepada Neha sudah tidak sabar untuk meruda paksa. Ia memohon kepada Ghanshyam agar segera diberikan izin. Namun Lela menyuruhnya bersabar agar kedua wanita itu istirahat sebentar. Bola pun diperintahkan untuk merebus air. Mendengar Neha yang terus berteriak, Bola menyiramkan air panas melalui celah pintu. Neha pun semakin histeris dan terus menyalahkan Anuja. Di tempat lain, Naru sedang mencari-cari kemana Neha adiknya pergi. Bahkan ia hampir saja berkelahi dengan tunangan Anuja yang disangka telah menyembunyikannya. Seorang bapak tua menyarankan untuk lapor polisi. Namun Naru tidak ingin nama baik keluarganya tercemar akibat adiknya yang kabur. Di dalam ruang penyekapan, Anuja baru menyadari Prerna bukanlah istri Ghanshyam, melainkan orang yang juga disekap selama ini. Ia juga menemukan beberapa bukti bahwa anak-anak yang dikandung Prerna semua dihabisi di dalam ruangan itu. Anuja pun ingin menjebak agar Ghanshyam datang dan ia pun bersiap dengan pemukul. Ghanshyam yang geram membawa cambuk kemudian turun ke bawah ditemani Bola. Rencana para gadis ini pun akhirnya gagal dan malah mendapatkan cambukan.
Prena yang melihat Ghanshyam keluar dari tempat itu diminta Lela untuk melayani si pria psikopat ini. Di tengah malam Lela meminta Bola untuk memberi makan gadis-gadis yang disandra. Bola kemudian menyuapi Neha. Saat Neha menolak suapan kedua, Bola kemudian marah dan mencekiknya. Melihat hal itu, Anuja menendangnya dari belakang, dan Bola gantian mencekiknya sampai lemas kemudian pergi. Anuja yang melihat sebotol oli bekas melumuri tangannya untuk terlepas dari tali yang mengikatnya. Di saat itu Anuja melihat sebuah terowongan di sudut kamar. Mereka pun merangkak ke dalam terowongan itu yang rupanya tembus di sebelah rumah. Sementara itu Anuja masih penasaran dengan pria yang memegang kakinya saat ia hendak kabur. Ia pun membuka kandang kecil itu dan melihat seorang pria petugas listrik sekarat di dalam. Anuja kemudian melepaskan rantai di kakinya dan berjanji akan kembali dengan bantuan. Sementara itu Naru datang menanyakan apakah ada dua wanita yang datang ke rumah itu, dan Bola menjawabnya tidak. Saat ia ingin pergi, Naru mulai curiga melihat anting Neha di dekat pagar. Sambil marah ia menanyakan di mana Neha. Neha yang mendengarnya pun berteriak memanggil Naru kakaknya. Bola menghantamkan batu di kepala belakang Naru dan Ghanshyam menghabisinya dengan batu cor hingga tewas. Sementara itu Prena yang melihat dari atas menunjuk ke dalam kandang di mana Anuja bersembunyi. Ghanshyam berusaha mencegah Anuja, namun kakinya dipegang oleh pria petugas listrik yang tewas saat itu juga. Ghanshyam kemudian mengejar dengan arit di tangannya. Anuja yang hanya tertatih-tatih berlari semampunya, akhirnya harus menyerah dan berjalan kembali ke rumah itu. Neha yang tertangkap lagi diseret ke rumah. Di saat itu pula Bola terharu mendapatkan izin dari kakaknya untuk meruda paksa Neha. Ia kemudian mandi dan merapikan rambutnya, kemudian bersiap untuk melakukan perbuatan yang sudah lama dirindukannya. Dan gugurlah bunga yang sedang mekar. Anuja yang melihat perbuatan biadab itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia histeris harus kehilangan secuil kupingnya oleh Ghanshyam. Malam harinya Anuja berencana kabur dengan senter di tangannya. Sementara itu Bola mendapati Neha yang sudah lemas menyayat nadinya sendiri. Namun Bola mengetahui dan membungkus luka di tangan Neha. Ya perasaan Neha waktu itu pengen mati tapi nggak mati-mati. Keluarga psikopat ini kemudian dikejutkan dengan Gangga, yaitu sapi mereka yang melenguh keras. Rupanya sapi yang mereka puja-puja terbakar hebat bersama kandangnya. Ghanshyam yang melihatnya tak kuasa menahan kesedihan dan upaya Bola memadamkan api juga sia-sia. Ghanshyam kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Bola. Melihat dari kejauhan sorot cahaya senter Anuja yang membakar sapi pujaannya, Bola bergegas mengambil golok dan mengejarnya. Merasa dirinya sedang dikejar, Anuja bersembunyi dan menghantam Bola dengan sebatang kayu dari belakang. Saat Bola terkapar, Anuja mengambil golok dan menghujamkan di dada Bola si psikopat. Sementara itu di dalam ruang penyekapan, Prena membeli segelas air untuk Neha. Neha pun memohon agar ia dibantu kabur dari tempat itu. Prena pun takut ayahnya yang tidak lain adalah Ghanshyam akan memukulnya dengan tongkat. Papa. Mengetahui Ghanshyam adalah ayah kandung Prena, Neha pun merasa syok. Prena juga menjelaskan saat ayahnya membunuh ibunya beberapa tahun silam. Prena yang melihat Neha hendak kabur pun membiarkannya. Sementara itu Ghanshyam dan Lela ibunya mendengar jeritan Bola dari kejauhan jadi santapan hewan buas di hutan, dan ia pun mengunci pintu. Anuja yang berlari menghabisi Bola kembali lagi untuk menyelamatkan temannya, dan saat itu ia bertemu Neha yang berhasil kabur. Neha di saat itu juga menceritakan bahwa Ghanshyam adalah ayah kandung Prena. Anuja pun tak bisa membayangkan selama puluhan tahun Ghanshyam telah meruda paksa putrinya dan menghabisi anak-anaknya sendiri. Anuja pun tak terima setelah semua yang dilakukan Ghanshyam padanya. Sementara itu Ghanshyam dan ibunya yang gelisah merasa ada seorang menyelinap di balik ruangan, dan ia pun berdiri mencari tahu sampai ke lantai atap rumahnya.
Walau sempat Ghanshyam membekapnya dari belakang, dengan perlawanan yang tidak mudah Anuja berhasil lepas dan membuatnya tersungkur. Sementara itu Neha yang mendengar teriakan Anuja, mengambil arit dan hendak ke atas membantunya. Namun ia ragu dan tak menyadari Layla membabi buta menyabetkan parang di kakinya. Neha yang kesakitan pun berupaya melawan, menangkis dengan arit yang dibawanya. Dan tanpa ia sengaja arit itu tertancap di leher si wanita tua hingga ia pun mati. Dan Ghanshyam sendiri yang bersimbah darah didorong oleh Anuja terjun ke bawah. Dalam keadaan sekarat, Ghanshyam memanggil-manggil ibunya yang sudah mati terlebih dahulu. Anuja keluar dengan parang berkarat dan tanpa rasa takut Anuja pun menghabisinya. Kedua gadis ini akhirnya berjalan pergi sambil memandangi Prerna di balik pintu dan film pun selesai. Nah sobat, bagaimana alur cerita film ini menurut kalian? Sama atau tidaknya seperti aslinya, kalian sendiri yang mampu menilai. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir.